Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perencanaan Pembelajaran Matematika yang beranggotakan saya sendiri Parlia Mutiara, Anita, Della Epita, Erik Wahyudi, Resti Monika, dan Supri Mulyani. Di video ini kami akan membahas 8 tipe belajar oleh Gagner, mulai dari belajar isyarat sampai pemecahan masalah. Yang kedua, menjelaskan 6 aspek kognitif taksonomi Bloom, diantaranya adalah pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu signal learning atau belajar isyarat. Menurut Krimbal tahun 1961, bentuk belajar semacam ini biasanya bersifat tidak disadari, dalam arti respon yang diberikan secara tidak sadar, seperti menutup mulut dengan telunjuk, yang berarti memberikan isyarat untuk diam atau tidak bicara, dan melambai tangan, yang berarti memberikan isyarat untuk diam. Selanjutnya yaitu materi yang akan saya jelaskan adalah belajar stimulus respon atau stimulus respon learning. Berbeda dengan belajar isyarat, respon bersifat umum, kabur, dan emosional. Tipe belajar SR, respon bersifat spesifik. 2 kali 3 sama dengan 6 adalah bentuk suatu hubungan SR atau stimulus respon. Mencium bau masakan sedap, keluar air liur, itu pun ikatan SR atau stimulus respon. Jadi, belajar stimulus respon sama dengan teori asosiasi atau stimulus respon bond. Setiap respon dapat diperkuat dengan reinforcement. Hal ini berlaku pula pada tipe belajar stimulus respon. Selanjutnya yaitu belajar rangkaian atau caning. Rangkaian atau rantai dalam caning adalah semacam rangkaian antar SR yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik, seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, minum, atau gerakan verbal seperti selamat tinggal Bapak Ibu. Belajar verbal. Satu kalimat unsur itu berbangun limas adalah contoh asosiasi verbal. Seorang dapat menyatakan bahwa unsur itu berbangun limas kalau ia mengetahui berbagai bangun, seperti balok, kubus, atau kerucut. Hubungan asosiasi verbal terbentuk jika unsur-unsurnya terdapat dalam urutan tertentu, yang satu mengikuti yang lain. Belajar diskriminasi. Tipe belajar ini adalah pembedaan tahap berbagai rangkai, seperti membedakan berbagai bentuk wajah, waktu, binatang, atau tumbuhan. Belajar konsep atau konsep learning. Konsep merupakan simbol perubahan. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Dengan konsep dapat digolongkan misalnya hewan bertulang belakang menurut ciri-ciri khusus seperti mamalia, reptilia, dan amfibi. Dapat pula digolongkan manusia berdasarkan ras atau warna kulit, kebangsaan, suku bangsa, dan hubungan keluarga. Kemampuan membentuk konsep ini terjadi jika orang dapat melakukan. Baiklah, materi selanjutnya adalah rule learning, belajar aturan. Rule learning sendiri berarti belajar dengan membuat generalisasi dalil hukum maupun kaidah-kaidah. Tingkatan ini sendiri peserta didik telah menggabungkan beberapa konsep yang sama maupun saling berkaitan dalam bentuk suatu hukum, dalil maupun kaidah-kaidah yang tepat. Sehingga dalam proses ini diperlukan logika-logika yang formal, yaitu dedukatif, indukatif, asosiatif, diferensiasi, kompasasi, dan kuasalitas. Contoh sederhana saja, sebuah rumus pada misalnya 6 kali 2 sama dengan 2 kali 6, sehingga terbentuk aturan dalam hukum
matematika bahwa seorang matematikawan dengan dalil atau hukum komutatif. Hukum ini berarti A kali B sama dengan B kali A. Selain itu pula, jika kita membuat berbagai jenis segitiga baik segitiga itu sembarang, siku-siku, lancip, tumpul. Jika kita jumlah seluruh sudut dalam segitiga ialah 140 derajat, sehingga terbentuk dalil diciptakan oleh matematikawan. Tujuan terciptanya dalil ialah agar mempermudah hidup. Materi yang terakhir yaitu tentang pemecahan masalah atau problem solving learning. Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan menghubungkan berbagai unsur yang berkaitan dengan masalah itu. Pemecahan masalah harus dilalui berbagai langkah, seperti mengenal setiap unsur dalam masalah itu, mencari hubungannya dengan aturan tertentu. Dalam segala langkah, pemecahan masalah harus dilakukan pemikiran. Pengetahuan C1. Pada jenjang ini, siswa ditekankan pada kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari siswa. Di jenjang ini, dalam menjawab pertanyaan, siswa lebih mengingat dan mengutamakan hafalan saja. Kata operasional yang dapat digunakan dalam membuat soal diantaranya adalah menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, menghafal, mencatat, memahami, menggambarkan, menandai, dan menulis. Contoh soalnya, bangun datar yang tak memiliki sisi disebut A. Segi banyak, B. Segitiga, C. Segi beraturan, D. Bukan segi banyak. Jawabannya adalah D. Bukan segi banyak. Yang selanjutnya yaitu pemahaman atau comprehension. Pada jenjang ini, siswa diharapkan mampu memahami materi-materi yang sudah dipelajari. Misalnya dapat menjelaskan suatu gejala, menginterpretasikan grafik, bagan, atau diagram, serta dapat menjelaskan konsep atau prinsip dengan kata-kata sendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang aplikasi. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan siswa dalam menerapkan informasi pada situasi yang konkret, di mana siswa mampu menerapkan pemahaman secara nyata yang digunakan dalam membuat soal seperti menentukan, menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklarifikasi, menghitung, mengemukakan, mengoperasi, memecahkan, mengaitkan, menyusun, dan mentabulasi. Analisis atau C4. Dikatakan analisis yaitu kemampuan menguraikan informasi terhadap suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Pada jenjang ini, siswa diminta menguraikan informasi dalam menemukan asumsi, perbedaan pendapat, dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Kata kerja operasional dalam membuat soal diantaranya menganalisis, memecahkan, menyeleksi, mengkorelasikan, menyimpulkan, menemukan, melatih, dan mentransfer. Materi selanjutnya yaitu sintetis. Pada jenjang sintetis, yaitu kemampuan dalam mengkombinasi elemen-elemen serta bagian-bagian terpisah untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat berupa merencanakan eksperimen, memproduksi kemampuan yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Di jenjang ini, siswa dituntut untuk menghasilkan sebuah teori dalam memadukan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Kata kerja operasional yang dapat digunakan dalam membuat soal diantaranya adalah mengabstraksi, mengumpulkan, mengkode, mengkombinasi, menyusun, mengarang, menghubungkan, menciptakan, mengkreasi, mengoreksi, merancang, merencanakan, memperjelas, merumuskan, menggeneralisasi, menggabungkan, menyiapkan, memproduksi, merangkum, dan merekonstruksi. Baiklah, materi selanjutnya adalah
Evaluasi. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan berbagai kemampuan menilai manfaatkan suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenan dengan nilai suatu ide, kreasi, atau metode. Pada jenjang ini, seorang dipadu untuk memanfaatkan pengetahuan, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintesis. Menurut Bloom, paling tidak ada dua jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi berdasarkan bukti internal, dan kedua, evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Di jenjang ini, peserta didik dievaluasi informasi termasuk dalam melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarah, mengkritik, menimbang, memutuskan, memisahkan, memprediksi, memperjelas, menugas, menafsirkan, mempertahankan, merinci, mengukur, merangkum, membuktikan, dan lain-lain. Contoh evaluasi adalah membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.